wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil هدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن من خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد أيست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة يلقى بمختتني سيدنا واغفر لنا ما مضى حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, segenap para jamaah, khusus para pewakaf, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di masjid ini, berjuang di masjid ini. Semoga dengan keberkahan taklim kita Allah jadikan pahalanya sebagai hadiah untuk semuanya, guru-guru kita, segenap sahabat-sahabat, para pemakmur Masjid Jami'ul Huda yang telah pulang rahmatullah. Semoga Allah jadikan kubur-kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah untuk mu'alif hadzal kitab, hadis Arba'in An-Nawawi. Semoga Allah berikan keridhaannya, tinggikan derajatnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala, manfaat ilmunya untuk kita semua dapat kita amalkan, yang kita harapkan keberkahannya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika 'abadal 'abidin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Silakan diikuti matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru dhiyaun wal qur'anu hujjatun laka aw alaika kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu wa mu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir kemarin kita sampai pada pembahasan hadis ini, as-sabru diyaun, ya. Sabar itu cahaya. Dia bahasa Arab artinya panas yang bisa membakar, cahaya yang bisa membakar. Sekarang wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika, dan Al-Qur'an itu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu bisa jadi hujjah yang membela kita, bisa juga Quran itu jadi hujjah yang memberatkan kita. Kita berdoa, bermohon mudah-mudahan Quran yang kita pelajari, kita baca itu jadi hujjatun lana, Quran yang membela kita di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Penjelasan tentang makna Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran bagi kita muslim mukmin, yang pertama dia adalah pedoman hidup kita. Kalau bahasa anak sekarang, way of life, jalan hidup, pedoman. Kalau kita hidup ada yang ngasih jalan, ada yang ngasih tunjuk, insya Allah hidup kita selamat. Nah, siapa yang ngasih jalan, siapa yang ngasih tunjuk, atau apa yang memberi kita jalan? Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran sebetulnya tidak cukup hanya dibaca, tapi dia harus dipikirin, harus ditadabburi, ditafakkuri, ya, ditafahumi, ya, dipahami, dipikirin, dikaji dengan mendalam. Baru kita bisa mengambil makna dan kandungannya untuk kita bisa jadikan sebagai pedoman hidup kita. Terus kalau baca doang gimana Ustaz? Baca Quran nggak ngerti maknanya. Kayak ibu-ibu baca Yasin hari Kamis, ya, di sini. Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya sampai habis dibaca. Tapi di mana aja kita tanya ayat itu, ibu-ibu itu nggak paham artinya. Mungkin termasuk kita, ya.
Kalau orang baca Quran nggak paham maknanya, itu seperti orang nimba air di dalam sumur, itu alat timbanya keranjang. Tahu keranjang? Nah, kalau keranjang rapat nggak? Enggak. Keranjang itu dari rotan atau dari, ya dulu zaman orang tua kita mikul rambutan itu keranjang. Itu dibuat nimba air, dimasukin, dikerek ke dalam sumur, meskipun dia tenggelam di sumur, diangkat, kira-kira bawa air nggak dia? Ya, ada dikit. Ya. Nah, kalau orang baca Quran paham maknanya, karena dia memang ingin paham, dia memahaminya, dia berpikir, dia tadabbur, ya, itu kayak orang nimba air pakai ember beneran, cemplungin ke dalam sumur, dikerek, dia tarik ke atas, dia datang ke atas dengan bawa air. Airnya banyak ya manfaatnya? Banyak. Bisa buat masak, bisa buat ngopi, bisa buat mandi, bisa buat wudhu. Beda nggak sama pakai keranjang tadi? Beda. Tapi yang keranjang tadi sia-sia apa ada hasilnya? Tetap ada hasilnya, ada manfaatnya. Minimal tuh keranjang jadi bersih. Nah, kalau dia nimba pakai keranjang, terus dipakai tuh keranjang nimba, bersih nggak dia? Bersih juga. Nah, kita juga begitu. Kalau baca Quran nggak paham maknanya, ya bersih juga. Hati kita, jiwa kita jadi bersih. Karena bagaimanapun bentuk interaksi kita dengan Quran itu pasti mengandung manfaat dan tetap dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi kalau paham maknanya, mendingan dikit, lebih banyak manfaatnya. Besok kalau nimba pakai keranjang apa pakai ember? Pakai ember. Jangan. Tapi kayaknya pakai keranjang semua. Ya, makanya kadang dalam ngaji tahsin tuh seayat dua ayat saya buka maknanya supaya kita ada kesan-kesan ya untuk kita bawa pulang setelah ngaji. Pertama, Quran itu pedoman hidup, way of life, dustur. Al-Quran dusturuna. Kalau dalam struktur undang-undang itu yang paling tertinggi dalam undang-undang negara kita kan Undang-Undang Dasar 1945. Itu namanya dustur. Nah, turunannya daripada itu baru ada Pancasila, ada butir-butir Pancasila. Nah, dusturnya itu Undang-Undang tahun 45 itu. Nah, Quran kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu kan kalau Undang-Undang tahun 45 buatan manusia. Kalau ini ya kitab samawi, ya, buatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau undang-undang buatan manusia masih banyak dimungkinkan salahnya. Tapi kalau buatan Allah pasti tidak ada salah di situ. Karena yang bikin bukan orang, yang bikin Al-Khaliq. Ya, apa namanya? Sumbernya dari sana. Nggak mungkin ada kesalahan. Maka sampai kiamat itu Quran tetap begitu. Ya, maka kita pelajari bacanya jangan sampai salah. Sampai kiamat ya begitu. Salah titik aja beda makna. Salah baris beda makna. Salah panjang beda makna. Dan dia selalu otentik. Ya, nggak pernah diketik di tip X, diketik di tip X enggak. Kalau kitab-kitab yang lain, kitab orang Kristen, wah itu mah tip X-nya udah banyak. Nah, diketik lagi, di tip X lagi. Maka beda-beda versinya. Quran nggak beda versinya. Satu ya. Ya, kita ke Mekah, ya, Qurannya itu, di sini ya itu. Yang kedua, orang Islam itu kita orang beriman. Yang pertama, pedoman hidup kita Quran. Yang kedua, Quran adalah imam kita. Nanti di antara bocoran daripada ujian soal pertanyaan di kubur, Munkar Nakir, kisi-kisinya itu kita udah dikasih tahu kan? Pertanyaannya apa? Salah satunya. Ma imamuka. Apa imammu? Kita jawab Al-Quran
imami. Al-Quran imam saya. Mudah-mudahan kita bisa jawab itu. Ya, kalau di sini nggak baca Quran ya kayaknya agak repot. Yang baca Quran aja juga masih ada tadi hujjatun alaika. Masih bisa jadi pemberat. Ya, mudah-mudahan sesuai harapan kita Al-Quran jadi syafaat buat kita semua. Orang beriman mengambil petunjuk darinya. Kalau mau ambil petunjuk, ambil dari Quran. Udah pasti tuh. Nggak bakal ada salahnya sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan itu Quran, kami yang jaga sampai hari kiamat. Mengamalkan perintahnya. Ini sikap kita orang beriman kepada Quran. Satu, sebagai pedoman. Kedua, jadikan dia sebagai imam. Ketiga, ambil petunjuknya. Ya. Amalkan perintahnya. Tinggalkan larangannya. Bagaimana kita mau tinggalkan larangannya, ambil petunjuknya, orang kita nggak paham, Al-Qur'annya nggak paham. Makanya Quran itu perlu dipahamkan. Siapa yang memahamkan? Guru. Kalau kita ngajiin diri-diri, biasanya kalau ngajiin diri-diri, paling kekuatannya cuma 1/4 jam. Habis itu tutup udah Qurannya. Dan emang nggak boleh, harus ada gurunya. Dan berakhlak dengannya. Kita ini, ya, ada punya kitab, kebanggaan kita. Di situ kita ambil petunjuk. Di situ kita kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya, dan kita berakhlak dengannya, dengan apa yang tertulis, tertera, tersirat di dalam Al-Quran itu. Maka Nabi dikatakan kana khuluquhul Quran. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kita berakhlak dengan Al-Quran. Kita mohon pada Allah, semoga Allah berikan kita taufik hidayah, kemampuan dan kekuatan untuk kita banyak interaksi dengan Quran dan kita bisa mengamalkan Quran dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang berbuat seperti itu, sikapnya terhadap Al-Quran seperti itu tadi, maka dia akan mendapat manfaat dari Al-Quran. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran itu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Malaikat Jibril turun membawa wahyu, bawa Quran. Dia jadi pemimpin malaikat. Nabi kita Muhammad SAW, dia menerima wahyu Al-Quran. Maka dia menjadi penghulunya para anbiya, sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Malamnya Al-Quran diturunkan, dimuliakan. Jadi malam Lailatul Qadar. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sepaling baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi paling baik. Semua, ya. Apalagi yang berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai kulit kambing itu kalau dijadiin cover Quran dimuliakan. Dia jadi cover Quran seperti ini, ya orang muliakan, orang cium. Nah, tapi kalau kulit kambing dijadiin beduk, orang apain? Dipukulin. Ya, gitulah ya. Nah, kita kalau mau mulia, ya caranya banyak interaksi dengan Quran. Penghafal Quran dimuliakan Allah. Bahkan orang tuanya dimuliakan, keluarganya dimuliakan, semua. Bahkan yang terbata-bata, kata Nabi, baginya 2 pahala. Yang mahir, ditinggikan derajatnya, ma'asafaritul kiramil bararah. Sederajat dengan para
malaikat. Pokoknya kalau kita ngapain aja dengan Al-Quran, itu kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya, kita ngaji tahsin. Emang kalau barang yang mulia, ya itu ngambilnya susah. Kita mau dapat batu perhiasan, batu mulia, susah nggak dapatnya? Susah, diambil dulu di mana? Di mana itu? Kalau ngambil bacan, di mana ngambil bacan? Itu bacan kan di Tidore apa di mana tuh? Diambil batunya, dipotong dulu, terus digerinda, dibentuk, digerinda lagi, diamplasin, ya dilicinin lagi, diikat, baru jadi perhiasan. Sedikit yang mau ngerjain. Begitupun Al-Quran. Karena orang yang berinteraksi dengan Quran, maka peminatnya sedikit. Padahal kemuliaannya luar biasa. Nah, ini jadi kerjaan kita besok. Nah, ajakin yang lain. Biar kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi dalil yang menunjukkan jalan keselamatan di dunia dan menjadi argumen yang akan membela nanti kita pada hari kiamat. Ya. Dalil qot'i. Udah nggak bisa diutak-atik lagi. Udah paten begitu kalau Quran. Kalau ada yang iseng-iseng otak-atik. Nah, kemarin Al-Maidah 51 diutak-atik. Turun dari gubernur dia. Nah, mudah-mudahan gak ada lagi ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, aqwam, lebih tegak, lebih lurus. Ya, silahkan kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, saya ajak lagi ngaji tahsin itu. Ya, enggak di semua masjid ada kajian tahsin, enggak ada. Ya. Alhamdulillah kita bikin di sini, yaitu didukung, dihadiri dan seterusnya. Meskipun belum dapat gitu ya. Terusin aja enggak apa-apa. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, Al-Quran itu harus kita yakini dia sebagai obat. Nah, ini kita banyak yang belum yakin. Al-Quran itu adalah sebagai obat. Obat apa? Obat penyakit fisik dan obat penyakit ruhani. Jadi kalau mau tahu obat yang hakiki, sebelum ke dokter, keyakinan kita harus lebih dulu kita yakin bahwa Quran itu bisa jadi obat. Sebetulnya bukan obat. Kalau di Quran bahasanya syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu di dalamnya dia jadi syifa. Kalau obat bahasa Arab dawa. Likul lidain dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi kalau syifa itu bukan obat. Nah, syifa itu penyembuh. Kalau obat diminum bisa sembuh, bisa enggak. Tapi kalau syifa itu penyembuh. Udah pasti sembuh. Tapi nih, PR kita nih, kita kok nggak yakin kalau obat itu sebagai Quran itu sebagai syifa. Itu surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu di dalamnya dia sebagai syifa, penyembuh, penawar. Apa yang disembuhkan? Penyakit fisik dan penyakit rohani. Makanya kalau orang banyak baca Quran, insya Allah dia sehat. Amin ya Rabbal. Tapi diyakini, niatin.
saya baca Quran nih, banyak niatnya, mudah-mudahan jadi rahmat, petunjuk, syifa, kan gitu. Jadi syafaat nanti di yaumil kiamat. Kan apa yang kita beribadah pada Allah itu tergantung niat kita. Kadang kita nggak pasang niat, baca-baca aja gitu. Nah, emang ada, bagus, pahalanya tetap banyak. Tapi kalau kita niatin itu lebih, ibarat kita manah tuh nggak sembarangan jepret-jepret aja gitu. Kalau kita manah tuh kita bidik dulu tengahnya, baru kita tarik busurnya. Nah, itu kayak orang ibadah pakai niat begitu. Kita hadiahkan buat bapak kita, ibu kita di kuburan, nyampe, terbidik tepat, nggak mungkin salah. Nah, ini kita nih banyak ibadah itu melayang-melayang aja gitu, tanpa sasaran. Nah, niatin kalau baca Quran, salah satunya dia sebagai penyembuh buat kita dan buat orang lain. Ya. Jadi bukan airnya yang manjur, bukan. Qurannya yang manjur. Enggak apa-apa wasilahnya air gitu. Apa. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Quran itu juga jadi rahmat buat orang-orang beriman. Dengan rahmat itulah ya kita apa namanya? Kalau rahmat udah masuk, udah nyerep. Bahasa Betawinya nih. Kalau rahmat udah nyerep ya ke badan kita, ke fisik kita, ke psikis kita, ke batin kita, itu udah adem semuanya, udah adem. Maka itulah fungsi Quran, bisa jadi obat penyembuh, bisa jadi rahmat buat kita yang baca. Kita kalau baca Quran bagaimana rasanya? Banyakan gusar pengen nutup lembaran apa pengen terus aja gitu karena adem? Ya buka terus. Ya kalau orang udah ketemu apa namanya, ketemu idealnya gitu, nah, terus dia baca. Bahkan kata Sidi Uman, lamma sabi'at minal Qur'an law tahurat qulubuna, nggak bakalan kenyang kita dari baca Quran seandai kata bersih hati kita. Jadi standarnya hati, kalau hatinya bersih itu Quran masuk terus. Kata Sayyidina Utsman ibn Affan, lamma sabi'at, kita ini nggak bakalan kenyang, artinya pengen terus, lapar terus terhadap Al-Quran. Kalau kita sama Quran udah banyakkan kenyangnya apa laparnya? Termasuk ya kita semua. Nah, makanya kita ngaji hadis begini maksudnya. Jadi kalau sama Quran kita udah begah duluan gitu, begah ya. Baru baca 2 lembar udah begah. Siapa yang lazim baca Al-Kahfi malam Jumat sekali baca habis, siapa? Coba. Ada di sini. Dari alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja, terus sampai selesai 110 ayat itu Al-Kahfi, sampai faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang kira-kira kalau malam Jumat selesai itu Al-Kahfi 110 ayat. Ada di sini. Kayaknya yang ada almarhum Bang Toha tuh, mertuanya Mas Yanto. Ya, dia bilang, "Bapak mah alhamdulillah hafal Al-Kahfi," katanya. Sampai hafal Al-Kahfi, luar biasa. Nah, kita gimana Al-Kahfi malam Jumat? Begah enggak? Begah. Yasin gimana Yasin? Yasin. Nah, itu tugas kita. PR kita maksudnya ya. Jadi kalau kita ngaji ini, maksudnya ngaji itu kan jadi pengingat, jadi tazkirah. Wah iya ya, saya nih kalau ngaji Quran kayaknya bawaannya udah begah duluan. Boro-boro mau ngapalin Quran, baca aja begah. Gimana ngapal, gimana murojaah. Ya, makanya nggak apa-apa dah ya. Walaupun udah pada jago, udah pada bisa, udah pada mahir, terusin aja baca Quran, tahsin Quran, terusin nggak apa-apa. Itu gede pahalanya, berkahnya banyak. Amin ya rabbal alamin.
Wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran itu tidak menambah apa-apa buat orang zalim kecuali menambah kerugian aja. Jadi Quran itu tidak manfaat buat orang zalim, malahan menambah kerugian. Makanya eksesnya gini, kalau udah kita banyak baca Quran, mudah-mudahan kezoliman itu kita bisa tinggalkan satu per satu. Karena kalau kita baca Quran juga zalim juga katanya nggak nambah apa-apa. Ya, kita yakin pada Allah, mudah-mudahan ibadah kita berhasil. Ya, ada manfaatnya. Jangan begini. Ya, kalau gitu percuma dong gua baca Quran. Masih banyak dosa, banyak salah. Enggak. Semangatnya dibalik. Nah, kebaikan-kebaikan itu yang kita kerjakan itu akan menghapus dosa. Model-model kita mah kapan juga kayaknya masih dosa mulu ya. Iya. Apalagi yang main TikTok. Ya, banyak perempuan pada telanjang di situ. Facebook segala macam. Makanya itu ya salah satu ujian kita di situ sekarang. Dulu baba-baba kita nggak ada main TikTok, nggak ada. Makanya dia lebih bersih dari kita zamannya. Kalau kita ini sekarang ya ada baca ayat keluar tuh Syekh Wamidi aja baca ayat 5 ayat, kita scroll lagi, waduh yang tawaran pinjol riba, scroll lagi orang lagi joget ya, kayak gitulah sekarang tuh diaduk-aduk mana yang baik mana yang buruk diaduk-aduk. Mudah-mudahan Allah kasih tunjuk kita, kasih kekuatan kita untuk memilih yang baik-baik saja dan meninggalkan yang tidak baik. Kayak begitu udah sunnatullah, udah nggak bisa kita hindari. Apalagi anak-anak kita. Nah, PR juga buat anak-anak kita tuh Quran. Kalau kita lalai dari sekarang urusan Quran kepada anak-anak itu, ya siap-siap nanti menangis kita di hari tua. Ya, paksain biar dia ngaji itu anak-anak. Paksain biar dia bisa baca Quran. Kalau nggak dipaksa, udah main HP mulu. Ya, diancem. Kalau nggak ngaji diancem. Mestinya begitu ya. Nah kemudian lanjutan hadisnya, Quran itu bisa jadi hujjatun laka au hujjatan alaika, bisa jadi penolong kita, bisa jadi pemberat kita nanti di yaumil kiamah. Ya kita berharap, berdoa dan optimis mudah-mudahan Quran jadi penolong kita nanti di yaumil kiamah ya. Kemudian kullun nas yagdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Ini bagian akhir dari hadis ini ya. Maka setiap manusia itu yagdu ya, bekerja, beramal, berusaha di segala macam bentuk bidang profesinya. Macam-macam. Yagdu ya. Baba'iun nafsahu, maka sesungguhnya dalam segala bentuk amal pekerjaan bidang-bidang profesinya yang dia pilih itu, manusia itu dia sebetulnya sedang berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka famu'tikuha au mubikuha. Ada sebagian orang yang dengan usahanya, dengan amalnya itu dia membebaskan dirinya di hadapan Allah. Ada juga yang justru dengan amal-amalnya itu dia mubikuha, dia menghancurkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal-amal kita itu sebelum kita kerjakan, hendaklah kita pikirkan, kira-kira kalau saya kerjain ini kerjaan, saya itu bakalan merdeka apa bakalan hancur? Bakalan bebas dari azab Allah atau bakalan diazab Allah? Nah, maka ketika kita ngaji begini, kita bermuamalah dengan baik,
bergaul dengan baik. Mudah-mudahan semua itu menjadi pembebas kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan itu kita sedang berniaga sama Allah. Sungguhnya orang Islam, orang mukmin itu mulia, terhormat, tinggi kedudukannya, mahal harganya. Jadi kita ini mahal harganya. Kalau udah mukmin, udah muslim, mahal harganya. Oleh karena itu, seorang mukmin, seorang muslim, dia menolak menjual dirinya kecuali kepada Allah saja. Jadi kita ibaratnya transaksi sama Tuhan gitu. Pakai apa? Pakai amal. Kalau amalnya laku, diterima Allah, qabul, diijabah amal-amalnya, itu amal itu membebaskan kita. Tapi kalau amal-amal yang kita persembahkan kepada Allah itu nggak laku, kayak barang dagangan nggak laku, artinya nggak diambil, nggak dibayar, nggak dibeli. Nah itulah orang-orang yang bakalan hancur, mubikuha, di azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita ini manusia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemuliaan kita ini kita hancurkan dengan amal-amal kita. Maka berapa banyak orang yang sudah dimuliakan Allah, dia rendahkan martabatnya, dia hancurkan dirinya, seolah-olah dia itu nyemplungin dirinya dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Isya ya. Ya, ini bagian akhir hadis yang ke-23. Innallaha ashtara minal mu'minin. Ini ayatnya. Sesungguhnya Allah itu membeli minal mu'minin, dari orang-orang beriman, anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta-harta mereka. Allah beli. Tapi yang dibeli Allah itu yang bagus. Ini biar bahasanya gampang ke kita, Allah membahasakannya membeli. Apaan yang dibeli? Diri kita dan harta kita. Makanya kalau kita belanja harta kita, itu yang Allah ridho, yang Allah senang. Karena sesungguhnya transaksi itu, ya, kita sedang bertransaksi kepada Allah Subhanahu. Pakai apaan tuh Allah bayar? Nah, kalau dagangan kita laku, Allah senang, Allah ridho, dikabul Allah, itu maksudnya Allah bayar, bi anna lahumul jannah, pakai surga. Itu namanya kita beramal. Dengan amal kita memerdekakan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, yang amalnya buruk, yang amalnya jahat, yang sayyiat, wa amalus sayyiat, bukan sholihat, ya, dia ya tadi nyemplungin dirinya dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita amalkan itu untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah udah ridho mah gampang. Ya. Mana lebih tinggi derajatnya, surga dengan ridho Allah. Ridho Allah. Ya. Bahkan di surga pun itu kita mengharap ridho Allah. Di sini kan kita nyari ridho Allah. Di surga nanti masih kita berharap ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, tadi kayak rahmat itu udah masuk, udah nyerap kepada kita, ke fisik, ke zahir, ke batin kita, udah dapat rahmat, udah nggak ada urusan sama yang lain. Ya. Jadi banyak cerita-cerita di Quran, ya, orang-orang yang dicukupkan dengan rahmatnya Allah. Itu orang yang kejebak dalam goa, ya. Ashabul Kahfi itu 309 tahun dalam goa karena dirahmati Allah. Nggak pakai makan, nggak pakai minum, nggak pakai apa, sehat-sehat aja. 309 tahun tidur emang sebentar. Begitu bangun, nah, dia lapar, nyari makanan, dia belanja di warung, duitnya udah nggak laku. Nah, karena dirahmati Allah, ya, kalau model kita tiduran coba samping rumah 3 malam, diapain kita? Tadi semutin. Nah, begitu. Kalau Allah udah rahmati, nggak ada urusan sama yang lain. Ya,
Ya, artinya apalagi soal rezeki, soal apa segala macam. Kalau Allah udah ridho, udah rahmati, beres sudah. Itu yang kita uber-uber mestinya. Kita kerja banting tulang capek banget. Nggak keburu-buru sembahyang jamaah, nggak buru ngaji. Lah, apaan yang kita cari? Yang kita cari rahmat Allah. Emang duit bisa kasih rahmat? Enggak. Enak Ustaz kalau banyak duitnya mah ngapain aja bisa. Enggak juga. Ada orang banyak duitnya miliar-miliar, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan sate. Ada orang duitnya cuma 5.000, makan apa aja nggak masalah. Ya, ya, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit sekelumit ya, barangkali kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan kesempurnaannya kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya ma'bud wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim Allahumma nazim ahwalana wa hasin afalana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna min al-bala wal waba wa min syururil a'da wa syayatin. Allahumma yassir lana al-intizam fi jami'il umuri dunyawiyyati wa diniyati wa hasil muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.